Jadi kali ini di depan saya ada Honda Vario 160 CBS warna hitam yang dibanderol di 27.300.000 untuk OTR Bekasi. Unitnya ada di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Dari bagian depan untuk batok kepalanya di sini full hitam ya. Batok utamanya menggunakan bahan plastik kasar, terdapat stripping bertuliskan Honda warna putih. Di bagian kanan kiri diberikan tumpukan layer menggunakan bahan plastik halus, hitam doff juga warnanya. Handle rem kanan kiri menggunakan warna hitam doff. Tidak lupa terdapat tuas mengunci rem di bagian handle rem sebelah kiri. Untuk bagian bodi depan, dasinya di sini menggunakan warna hitam glossy menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Jadi dudukan plat nomornya menggunakan bahan plastik. Di baliknya sini menggunakan bahan plastik kasar hitam doff juga. Untuk bodi depannya full hitam doff, polos sama sekali tidak ada balutan stripping. Di bagian pencahayaan untuk headlampnya menggunakan desain yang terpisah antara bagian kanan dan kirinya, sudah LED ya. Total terdapat 4 klaster. Di bagian bawahnya terdapat seperti winglet, desainnya maju ke depan, bahannya plastik kasar. Di bagian atas terdapat DRL warna putih yang terputus, jadi ditarik dari bagian bawah ke bagian tengah, kemudian diputuskan oleh bodi dari bagian tengah ditarik hingga ke bagian atas. Kemudian di bagian kanan kiri atasnya di sini terdapat sen dengan motif seperti berlian di bagian mikanya. Nah, di bagian fairingnya di sini terdapat 3 tumpukan layer. Layer pertama di bagian atas, layer kedua di bagian tengahnya sini dengan ukuran yang lebar. Hitam doff, strippingnya simple, hanya bertuliskan Honda warna putih dan garis-garis paduan merah dengan silver. Kemudian di layer ketiga dipadukan dengan bahan plastik kasar, hitam doff juga. Di bagian bawah undercoil di sini kembali menggunakan plastik halus, warnanya juga sama hitam ya. Untuk kaki-kaki depan, fendernya menggunakan warna hitam juga, doff. Polos sama sekali tidak ada balutan stripping. Untuk area depan plastik halus, tengah ke belakang di sini menggunakan plastik kasar. Suspensi depan teleskopik dicat menggunakan warna hitam doff juga. Tidak lupa terdapat cover seal shock ya di bagian atasnya bahan plastik. Di bagian pengereman sudah disc brake. Untuk discnya non wave, kalipernya menggunakan Tokiko 1 piston. Velgnya menggunakan desain berbentuk Y, desainnya miring ke belakang. Di sini juga dicat menggunakan warna hitam, jadi full hitam ya. Ban depannya 100/80, ringnya 14 sudah tubeless. Untuk ban yang digunakan di sini adalah merek IRC. Untuk bagian dek depannya di sini full plastik kasar, sama sekali tidak ada kisi-kisi di bagian kanan ataupun kirinya. Nah, di bagian dek bawahnya sini, di sini juga full plastik kasar, hitam doff, ditarik hingga ke bagian belakang sini. Kemudian ada step ya. Stepnya model klik, bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya sehingga tampilannya sporty ya. Nah, lanjut ke bagian kokpit. Di bagian speedometer full digital dengan tampilan yang kotak memanjang. Untuk backgroundnya abu-abu dipadukan dengan hitam di bagian atas, ada garis warna silver. Ada indikator sen kanan kiri, indikator aki, ISS, temperatur, engine check, lampu jarak jauh, dan keyless. Kemudian di bagian bawah ada 2 tombol select dan set untuk mengatur menu di bagian speedometernya. Kemudian ada logo Honda 3D di bagian tengah. Batok belakangnya full hitam, plastik kasar, teksturnya bintik-bintik ya. Tombol-tombol di bagian stang, di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, ada klakson dan sen. Di sebelah kanan ada starter dan ISS, belum ada hazard. Penampakan dari hand gripnya seperti ini, khas Honda. Kemudian di bagian dashboard, di bagian sebelah kiri ada laci penyimpanan tertutup. Di dalamnya adalah power charging atau power outlet sudah tipe USB. Untuk raknya cukup dalam ya ukurannya. Kemudian di bagian tengah ada hook atau gantungan barang. Di bagian sebelah kanan juga ada laci penyimpanan terbuka. Keamanan sudah keyless atau smart key. Segi keamanannya mengandalkan kunci stang, ada alarm dan answer back. Ada seat opener untuk membuka jok bagian belakang. Kemudian ada cover kunci darurat di sebelah kanan. Untuk area atas plastik halus ya, hitam doff seperti ini. Sedangkan di bagian tengah ke bawah dipadukan dengan plastik kasar. Di bagian dek belakang sini juga full plastik kasar, namun di bagian samping dipadukan plastik halus, ada motif jaring-jaring yang menambah kesannya semakin sporty juga. Jadi full hitam di sini. Step floor untuk jarak kanan ke kiri cukup jauh, namun depan ke belakang ini menurut saya masih kurang, jadi tidak terlalu lebar jaraknya, masih cukup sempit. Kebetulan di sini sudah terpasang aksesoris resmi dari Honda berupa panel step floor atau karpet ya. Jadi bahannya aluminium kanan kiri. Tengahnya full karet, ada tulisan Vario dan logo V sangat besar menggunakan warna silver. Kemudian di bagian bodi belakang di sini juga full hitam doff. Ada stripping yang sporty, jadi ada tulisan 160 besar menggunakan warna silver dengan motif garis-garis. Kemudian ada garis merah di bagian depan, ada tulisan Vario 160 menggunakan
warna merah lagi. Kemudian di bagian deck bawahnya sini full plastik kasar seperti ini ya, full hitam doff. Untuk stop lampnya LED dibalut dengan mika berwarna merah, desainnya sporty dan robotik. Fendernya menggunakan model gantung, jadi ke belakang menggunakan bahan aluminium warna silver. Kanan kirinya ada sayap penahan lumpur, sennya menjadi satu dengan fendernya, sudah LED juga ya. Ada lampu penerangan plat nomor, desainnya nongol keluar. Kemudian ada mata kucing dan ada stripping tulisan Honda warna putih. Fendernya tidak lebar namun cukup panjang, full plastik kasar tentunya. Kanan kirinya teksturnya bintik-bintik seperti ini. Kemudian naik di bagian bodi atas, di sini menggunakan warna hitam glossy. Jadi hitam doff dipadukan dengan hitam glossy. Untuk behelnya full hitam doff ya, dengan tampilan yang robotik juga. Joknya full hitam dan polos, jadi tidak ada pemanis jahitan di sini. Di area tengah ada pemisah antara bagian depan dan belakang. Ketika kita buka, di dalamnya ada bagasi dengan kapasitas 18 liter, bisa masuk helm half face namun full face tidak bisa. Di sini sudah disediakan tempat kunci seperti kunci busi dan obeng. Kemudian untuk penampung air radiator cadangan posisinya ada di atas ini. Jadi kalian kalau mau isi air radiator bisa dari atas. Kemudian untuk tangkinya dapat menampung sebanyak 5,5 liter. Nah, lanjut ke sektor mesin. Di sektor mesin, motor ini menggunakan mesin injeksi 156,9 cc dibulatkan menjadi 160 cc SOHC berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas mesin 0,8 liter, sudah ESP plus ya, dan sudah dibekali dengan 4 katup atau 4 valve. Di bagian CVT full hitam, depannya dibalut dengan cover plastik, di belakang ada tulisan Honda yang diukir. Sudah tidak ada fitur kickstarter atau selah-selahan tentunya. Untuk rangkanya menggunakan rangka e-shaft dengan posisi engine mounting tidak lagi di atas melainkan tidak lagi di bawah, maksud saya dipindah ke atas. Jadi engine mountingnya tidak ada ya di bagian bawah ya, dia ada di atas sini. Garansi rangka 5 tahun ya untuk semua motor Honda, tidak hanya Matic, begitu juga dengan sport dan bebeknya. Kemudian lanjut di bagian kaki-kaki belakang, single shock posisinya berada di sebelah kiri, belum shock tabung, tidak tersedia adjuster. Pengereman belakang, tromol belum disc brake khusus di versi CBS. Ban belakangnya 120/70, ring 14 sudah tubeless ya, mereknya IRC, velgnya sekali lagi hitam. Kemudian di area kolong, di sini terdapat hager dengan ukuran yang cukup panjang, ditambah ada karet penahan lumpur di bagian depan untuk melindungi throttle bodinya. Cover dari radiatornya penampakannya seperti ini, full plastik kasar dengan desain kisi-kisi yang melengkung. Knalpotnya full hitam, dari bagian leherannya hingga ke silencernya. Di bagian ujung ada end cap warna silver dengan tampilan yang sporty, oval, ada lubang-lubang di bagian sampingnya. Kemudian cover mufflernya di sini full plastik kasar dengan tekstur bintik-bintik, depannya polos ya. Untuk swing armnya menggunakan warna silver. Nah, kurang lebih seperti ini dari bagian belakang sebelah kanannya. Kemudian kita akan lihat dari bagian kokpitnya. Untuk bagian kokpit seperti ini, kita akan lihat full dari bagian depan dan bagian bodi sampingnya. Untuk bagian depannya, kemudian dari bagian bodi sampingnya kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti apa ya seputar Vario 160 CBS warna hitam ini, kalian bisa tuliskan pendapatnya di kolom komentar.